engkau punya saksi. Sebentar kau turun ayat. Saksi tidak ada yang bodoh ya Rasulullah. Kalau tidak ada saksi, berani engkau bersumpah. Mendengar kau bersumpah tu Pak, retik Abdullah bin Ubay. Nyo minta izin keluar, nyo ambil kudonya ke kandang, nyo lari ke padang tiang lele dari Talawi. Aturan munafik itu Pak, lempar batu, sembunyi tangan. Ini kita yang berhati-hati. Kalau peraturan Allah itu kita pakai, kita akan selamat. Jadi orang yang tidak mencocokkan dirinya dengan peraturan Allah, bisa orang itu liberal, bisa orang itu sekuler, bisa orang itu munafik. Apa itu munafik? Kalau kata Nabi, ayatum munafiqun thalasun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Pertama apa? Idza haddasa kadzdzaba. Apabila mengecek, baduto panjang saya. Kalau sekali-sekali baduto, tidak ada. Iya kan? Kau tidak sekali-sekali do bakal panjang saya baduto. Menutui duto dengan duto. Nah, tadi ayat dibaca imam yang pertama tadi, itu cerita orang munafik dia tanya. Wa idza hadasa kadzaba, kalau mengecek duto. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mungkin. Wa idza tumina khana, kalau dipercayai khianat. Awak suami istri kan percaya mempercayai itu Pak, jangan dikhianati istri itu. Dia Pak kok kau begini laporan ke ibu. Nyo banyak dampak buruknya kalau tidak dilaporan. Lah pernah terjadi Pak. Dek tidak dilaporkan, memang jauhnya begini, tinggal di Padang ini pertama, begini di Palembang, pindahnya ke tahu bininya, kira anak nanti Padang, dapat kerja di Palembang. Nyo pertama dia Allah jauh adiknya sama bapak, kau tidak tahu bahasa adiknya, bapak cara lahnya. Kalau kena nanti, ya kan? Tapi kaum muslimin tidak jadi karena ketahuan capek. Tapi kan kecewanya tu, ya kan? Jadi apa kok kau ini cek lagi keceng ke ibu deh? Lain terang ada pak tu, ya kan? Jangan bini seorang tu. Sebab kalau awak bakianak itu orang munafik. Apalagi awak pai keluar-luar indak lo nikah tu kadang makianak tu. Aduh, bazina je perempuan menjual diri. Nantakui apa ada orang bazina di luar ko. Biko tiba di rumah bergaul lo jo istri kiro pedusi ko dek banyak orang nanya layani inyo dapat penyakit sipilis. Tapi tidak lo kebini awak di rumah. Ya. Hancur akhirnya rumah tangga kita. Dan mendapat kalau sipilis tu bu, letak tidak bisa diselimui itu Pak. Tanda orang pezina. Tidak bisa ando-ando terus. Awak berubah ke dokter kan. Lebih-lebih kok ustaz dapat dikicuh dek pilih mazina tu dapat lo penyakit sipilis. Cek dokter ko ya ustaz keladi ustaz. Mati salah ustaz dia macam merubah leceh. Ya kan? Itulah orang munafik itu. Bicara dusta, berjanji mungkin, dipercayai khianat. Kalau di orang Talawi ya namanya tu. Panu kawan saya yang pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam melangong. Memanciang kau ke masa nanya. Kau tanya ya kena ketabek. Aku nyo ke dalam melangong. Lama saya ikan tu tak hanya tu. Tunjuk lurui kalingkiang bakai. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Kalau tiba di kayunya munafik tu Pak, tibarau namanya.
Nanti barau tu Ustaz, nyo bantu pimpiang pi gadang. Pimpiang kan dia doi. Ati barau tu gadang. Bati barau tu. Idui ti barau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh seroman bana je bantu tabu dikunyah haram kok baraya. Raso amba indak menantu pengicuh gadang mokironya. Masuk ketek sebantuk jaguang di silau indak berbuah, bunga sahalai indak menantu. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionya. Kok barambui angin kemudian tiba lama dok mudiat berkisah angin kailie nyo lama dok ilie pulo. Kate hiyo ke bawah hiyo anggu hiyo geliang pun hiyo haji hiyo korupsi hiyo. Haji hiyo. Tu orang Nabi. Semenjak kapan adanya orang munafik di zaman Rasulullah? Semenjak Nabi pindah ke Madinah. Di Makkah dulu ada orang munafik tu. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia hormat ke Nabi tapi di dalam hatinya mengerutuk ke Nabi. Atau nama munafik. Ibu-ibu ni nak ngerutuk hati kamu gini tu. Di luar elok je. Bang kau itu Abdullah bin Ubay ini memang tokoh pintar lah sebagai orang kemangke jadi namanya itu mufti ya di kota Madinah itu. Tapi tadanga Rasulullah datang ke sinan hijrah, orang lah tahu Rasulullah kok orang jujur, berpindahlah pilihan orang ke Nabi. Saja itulah tatanam rasa dendam dengan Abdullah bin Ubay itu kepada Rasulullah. Sampai suatu saat nyobalenya sakit hatinya kok. Tidak kesampaian lah. Atau nyotebar isu bini Nabi Ibu Aisyah berselingkuh. Itu orang munafik tu Pak, memberikan berita bohong. Itu orang munafik. Hati-hati ya Pak. Nyo musuh dalam selimut, babayo tu tak? Kalau kafir itu musuh dari luar, datang kau tak di muka dari belakang. Tapi munafik musuh dalam selimut. Kalau tiba di pisau, pisaunya pisau lantik, tapi saruangnya lurui. Pisau tu lantik betul. Saruangnya lurui, akibatnya. Cabik saruangnya tu dia. Pisau melantik tu. Saruangnya dari jangit itu lurih. Ceritanya nyaman fitnah istri Nabi itu Pak Ustaz. Ada perang namanya dulu di zaman Nabi, perang Khandak. Khandak itu pari digali tanah gua sejauh 20 meter, lawehnya 15 meter. Orang musyrik nak tahu tu, setiap kuda mereka lalu ke sinan tetap masuk ke dalam pari, tak bisa keluar. Ya kan? Apa kata ibu-ibu ketika itu kepada Rasulullah? Ya Rasul, kami di rumah-rumah saya memasak. Pagilolo kami ke berjuang di jalan Allah. Memasakan suami jo anak telah sah mau berjuang di jalan Allah. Ibu-ibu kalau ikhlas membuat segala samba untuk suami. Pinarancak mana tanyuan? Samba nang kelama diudah kini. Ya kan? Ada seorang perempuan begitu Pak, dia tidak bikin samba sebelum bertanya ke suaminya anu kelama. Ya kan? Atau dia teh mejanya masih ancam bui kudoje. Ya kan? Itu atau? Ya kan? Lah sudah suaminya makan kok dah lama sambah tadi indak ke suami alacui yang bodah hanya suruh suaminya melacuinya supaya sambah kok lebih lama nang ketibo lihat ibu-ibu itu ya kan kau ndak lama carilah ke lapau tu lapanya yang membuat tadi macam yo makan di lapau tu suami kau tunjuk cari bini je lah
Wah itu saja. Jadi ikhlaslah mengurus suami itu jihad fisabilillah. Itulah yo tu ya Rasul, izin Allah kami pai parang. Sama je laki-laki. Seindah-indahnya kami merawat tentara nan luko wekoc. Kata Nabi, mau pakailah kami dulu. Bermusyawarahlah Nabi dengan sahabat. Jadi apa saja pekerjaan kita harus musyawarah. Pantunnya si kawana Pak. Pantun musyawarah. Sawah lunto jalan kasala. Iya atau salah? Aduh. Kadurian membali katalawi membali sirie. Ube kapalo naknyo siye. Minangkabau nanti golua. Aluran datuk para pantie inyo barajo kamu pakai. Jangan diputuin seorang nak mu pakai dulu. Lah boleh aye ke pembuluh lah rancak kato je mau pakai sapakai mangko menjadi. Boleh ibu-ibu pai parang tapi syaratnya dua. Pertama ndak boleh memakai perhiasan. Ibu-ibu kan suka memakai perhiasan ke pak. Nak temui galau di tangannya lelat teliang sampai ranik tu. Hanya pakai di kaki deh. Galang masa kadang pelan becak dah. Tapi itu tidak ditelawi itu di tempat lain. Dan kedua tidak boleh banyak kecek. Sebab dalam peperangan kata-kata sandi tidak boleh diketahui oleh musuh. Bisa tak kata Nabi? Tidak mengecek, tidak memakai perhiasan. Bisa ya Rasulullah. Ya kan? Diizinkanlah ibu pai parang. Pinta sadang kabulir, kandak sadang kawalaku, manang dalam parang. Alhamdulillah. Alam kumpul tentara aku di suatu kemah. Ibu Aisyah itu kan. Kalau di kampung ambo kerapiak panjang itu. Ba kata Nabi, kaluang ambo hilang ya Rasulullah. Galak Nabi. Kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Pika petanglah saya pakai indah membawa perhiasan. Kata Ibu Aisyah, ambo tak satu rapi petang ya Rasulullah. Itulah penyakitnya kalau tak satu. Ya kan? Tak tahu informasi. Nah, jadi kalau nyundang awak pengurus musaji di kawan-kawan rapi datang jangan nembak-nembak di lakang. Kita dengar apa tau? Kau rapik nak buat undang orang datang. Sudah orang rapik beko rumah sudah toko berbunyi. Tu ndak jantan awak nama. Rancak apa kodek saya je pasal gue. Ini. Cari salah seorang leo kata Nabi. Nya cari di Ibu Aisyah. Kiranya basuh kalau tu lu dapik di orang lain. Tapi beliau balik ke kemah tadi, Rasulullah tak ada lagi tentara-tentara tu. Hanya buat saya kemah ketek di buat Aisyah sini. Hari malam kau. Hanya salai lentera lampu. Tengah malam lalu Safwan bin Mu'attal anak bujang. Nampak dia kemah pakai api, baca salam dari doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tahulah Safwan kau orang dalam kemah kau padusi. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah. Kata Safwan kau, bu, ikut Rasulullah mungkinlah takana ibu di dia kini ambo pergi ke Madinah. Ambo membawa kudo kau. Biarlah semua jambo saya pulang naiklah ibu kata punggung kudo kau. Ibu Aisyah kau kalau mengenai punggung kudo tu ndak barik gini nyo naik terus pak. Nyo lah latihan naik kudo, latihan memanah, latihan baranang. Itu olahraga di zaman Rasulullah. Jadi naik kudo tu sama sih juga reklame rokok Marlboro tu. Jumplitan ke tiba dah teh. Pakai cadar. Ndak mengecek-ngecek sampai ke Madinah tu. Sebab Safwan kalau berdatang jotinya kok tiba fitnah mereka. Berjalan tengah malam perusi Ibu Aisyah Pomodoro. Safwan ku anak bujang. Kira ditakdirkan Allah diuji Allah orang Islam ketika itu Pak. Nan menampak Ibu Aisyah kutibo Abdullah bin Ubay tadi.
Nyo buik sekali isu de yo malang na nabi babini mudo. Nyo cari lo pacar na mudo. Di ma kolah lalok malam subuh ko pulang. Karena yang melontarkan kata-kata ini seorang tokoh, ya kan? Maka cepat menyebar. Sama jo membakar lawak kari yang de tebuki. Nyo bau angin nyo ili mudik de angin baunya. Ai Ibu Aisyah kalau malu. Masa dah muncul itu lebih-lebih orang perusi. Sama je peluru rambu muncul. Rasulullah bahagia ketika itu. Bayilah dia ke Umar. Kunda Rasulullah ku pasti dia tahu dia Allah pandai ada indahnya anak terjadi itu. Tapi salahku kita bakawan sahabat bayo-yo je teman. Datang dia ke Umar, Mar, engkau dengar tak masalah istri saya dikatakan berselingkuh dengan Safwan? Lai kecik Umar. Apa pendapat engkau? Kata Umar, no comment. Itu narencana. Kalau ada orang tanya masalah negatif tu kau nak tahu mbaknya. Ya Rasulullah, ayat pasti diturunkan Allah untuk menjadikan kita ini tenang. Apakah masalah ini terjadi atau tidak? Allah pasti mengasih tahu engkau. Allah jo Rasul dan paling tahu. Ambo sahabat engkau orang biasa, ambo tak Nabi. Itu nan sahabat pak. Nyo tanangan awak, tak nyo kipih awak tu semua orang membakar dengan sate. Yo teman Rasulullah bini engkau kan mudo baru engkau lagak tua. Nyo cari na mudo lo pasangannya cari enselah. Besok kita cari na lain atau tukang kipeh kan. Ya kan? Nyo di tanangan. Ya kan? Nah, 2 hari sudah turun Al-Quran. Ya kan? Surah Nur ayat 20 ayat 2 balik. Kalau datang suatu berita, kenapa orang mukmin tidak berbaik sangka saja? Kenapa cepat buruk sangka? Sedangkan berita itu belum jelas. Kalau memang berita itu terjadi, adakah saksi 4 orang? Bi'arba'ati syuhada. Apa ini Nabi Umar bin Khattab ke rumah Abdullah bin Ubay. Namanya orang munafik itu mulutnya manis. Nampak Rasulullah je Umar nyoba lari turun. Ya Rasulullah, naik ke rumah lo je. Buat kopi ginseng, jus pinang. Ya, minum lo Rasulullah. Kami sawan tanya Abdullah, benarkah engkau melihat istri saya berselingkuh dengan Safwan? Iyo, subuh-subuh pulang. Ya, ada tak? Engkau punya saksi. Sebentar kau turun ayat saksi tidak ada yang bodoh ya Rasulullah. Kalau tidak ada saksi berani engkau bersumpah. Mendengar kau bersumpah tu pak retek Abdullah bin Ubay. Nyo minta izin keluar, nyo ambil kudonya ke kandang, nyo lari ke padang gantian dari Talawi. Aturan munafik itu pak lempar batu sembunyi tanah. Ini kita yang berhati-hati. Ya kan? Pertama, tetaplah belajar. Jangan puas dengan ilmu yang ada. Yang kedua, banyaklah berbaik sangka. Dan berhati-hatilah dengan orang munafik. Al-Quran kalau diamalkan kita akan aman. Tidak kacau negari kalau Al-Quran masing-masing awak mengamalkan. Itulah tausiah kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Kalau ada yang salah, itu semuanya dari saya. Yang benar dari Allah. Kesalahan itu kita memuji Allah dan minta ampun kepadanya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Bebantu lambo cik tadi. Di mana jalan kaguguat
Dakek pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi, tasabui ayahnya jania. Di maca ko pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lapeh lah kami jo Pak Abbas, jo hati dan suci jo mukona jani. Piambo pai sudah makan. Kalau makan lelah pai sekali. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.